Selamat datang kembali di live IG SMP Negeri 18 Malang. Acara selanjutnya akan ke materi 2, yaitu tentang tata krama dan tata tertib oleh Bapak Dr. Andes Timbul Pradianto selaku pembina OSIS SMP Negeri 18 Malang. Tempat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak pendamping dari OSIS. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat ketemu kembali dengan saya. Kemarin sudah diperkenalkan ya, nama saya. Ingat ya? Ingat nggak kira-kira? Ini maskernya sudah saya buka. Saya kira kalian masih ingat kemarin diperkenalkan oleh Bu Siti Holifa selaku staf kesiswaan. Nama saya lengkapnya kemarin adalah siapa? Timbul Pradianto. Saya orangnya. Ya. Ini nanti sehubungan dengan tugas saya di SMP 18 ini masa kedisiplinan dan juga masalah keusisan. Materi kalian pagi hari ini adalah kedisiplinan. Ini tata tertib siswa. Namanya disiplin itu tidak lepas dari apa? Tata tertib. Ya, ini. Kemarin kalian sudah membuat surat pernyataan. Semua siswa kelas 7. Ya. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah menjadi anggota dari keluarga besar SMP Negeri 18 Malang. Ya. Yang jelas karena kalian sudah menjadi keluarga besar SMP Negeri 18, berarti kalian sudah masuk ke lingkup SMP Negeri 18. Ya. Saya tanya kepada kalian masing-masing, ya. Jawab sendiri di hati kalian sendiri. Ya. Ada di antara kalian yang tidak atau merasa keberatan masuk di SMP 18? Ada yang kira-kira? Seandainya ada, ya, seandainya, ya, ini saya berandai-andai, ya, seandainya ada di antara kalian yang tidak ingin masuk ke SMP Negeri 18 atau merasa keberatan masuk di SMP Negeri 18 Malang, tolong kakak-kakak pendamping kalian yang ada di kelas di WA. Kak, saya tidak ingin masuk SMP Negeri 18. Ya. Tolong, yang tidak ingin. Ya. Ini. Kenapa pertama-tama saya katakan seperti itu? Saya katakan seperti itu karena ya, kalau Anda memang merasa keberatan, berarti nantinya ke depan Anda akan melakukan atau melaksanakan belajar di SMP Negeri 18 ini tidak disungguh-sungguh. Itu secara otomatis. Ya. Ini. Makanya saya tanya terlebih dahulu. Tapi seandainya pertanyaan saya ini tadi dijawab, saya ingin masuk SMP Negeri 18. Ya. Ini berarti konsekuensinya Anda harus mengikuti aturan main yang ada di SMP Negeri 18 Malang. Ya. Kakak-kakak kalian sudah berusaha semaksimal mungkin yang jelas untuk memperkenalkan ruang lingkup SMP Negeri 18. Ya. Karena saat ini masa pandemi, ya, sehingga kemungkinan besar kalian banyak berada di rumah. Ya. Karena kalian banyak berada di rumah, segi negatifnya berarti apa? Kalian kurang mengenal lingkungan SMP Negeri 18 Malang. Kemarin kakak
kalian yang sekarang berada di kelas 8, ya, ini tadi ada yang masuk ketemu dengan saya. Pak, saya ingin ketemu dengan Pak Nur untuk persiapan lomba. Loh, kamu kelas berapa? Kelas 8. Kamu belum kenal Pak Nur? Nah, kamu belum kenal Pak Nur, Pak? Saya bilang gitu. Nggak tahu, Pak. Ada di sebelah saya itu ada Pak Nur. Ini memang gini-gininya. Ya, kekurangan-kekurangan selama masa pandemi ini. Tapi kekurangan-kekurangan itu bisa Anda siasati. Siasatinya bagaimana? Anda buka Instagram apa? SMP 18. Di sana akan muncul Bapak dan Ibu Guru. Mungkin yang foto Bapak dan Ibu Guru dihafalkan. Ya. Kalau kemarin kalian sudah diperkenalkan sementara oleh wali kelas kalian, ya, diingat-ingat. Ya. Nanti dalam waktu dekat, pada saat kalian mungkin kalau sudah situasinya sudah mendukung dan bisa masuk ke SMP Negeri 18, nanti Anda berusaha untuk mengenal Pak lingkup SMP Negeri 18 sekaligus mengenal Bapak dan Ibu Guru. Nah, sehubungan dengan kedisiplinan atau tata tertib, seperti yang saya katakan di depan, kemarin kalian sudah membuat surat pernyataan, ya, sanggup melaksanakan pembelajaran, sanggup mematuhi aturan. Nah, itu ada berapa poin kemarin? Ada berapa poin? Ada 10 poin kemarin. Ya. Yang ada materinya, yang ada tanda-tanda materinya itu. Nah, di situ itu garis besarnya saja. Ya. Aturan-aturan lebih rinci nanti Anda akan menerima buku tatip namanya. Ya. Buku tata tertib. Nah, buku tata tertib ini tujuannya adalah untuk apa? Bahan atau sebagai rambu-rambu kalian apa namanya? Mematuhi atau sebagai rambu untuk berusaha kalian apa? Lebih baik dan berusaha untuk tidak apa? Melanggar aturan yang ada. Nah, banyak tata tertib yang apa harus Anda pelajari nanti. Nah, setelahnya nanti buku itu tolong kalian pelajari lagi. Ya. Nah, yang saya tekankan di sini sehubungan dengan kedisiplinan kalian, ya, ini gini. Selama masa pandemi, ya, selama masa pandemi berlangsung, ya, yang jelas proses belajar mengajar akan dilaksanakan lewat daring, tidak lewat tatap muka. Ya. Nah, karena lewat daring ini banyak sekali kendalanya. Ya. Mulai dari yang pertama Anda harus punya wifi, punya paketan, punya apa HP yang mendukung. Ya. Dari situ akan dipakai untuk apa? Pembelajaran kalian. Ya. Bapak Ibu Guru memberikan materi lewat dari. Ya. Nah, dari ini dimasukkan lewat Google Classroom. Ya. Lewat Google Classroom. Nah, yang jelas Bapak Ibu Guru dalam memberikan materi karena prosesnya lewat Google Classroom tentunya berbeda dengan kalau tatap muka. Kan gitu. Ya. Nah, karena lewat Google Classroom ini berarti Bapak Ibu Guru nggak bisa memantau secara langsung siapa yang hadir, siapa yang ikut, siapa yang aktif. Ya. Memang di Google Classroom ada istilahnya Google Meet. Google Meet itu bisa langsung tatap muka, tapi lewat layar, tahu siapa satu-satu yang. Nah, kalau semua Bapak Ibu Guru menggunakan Google Meet, kasihan kalian yang tidak punya apa? Internet, memakan pulsa banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru mengajarnya semua lewat Google
Meet, sehingga disiasati lewat apa? Google Classroom. Ya. Nah, dengan adanya hal seperti itu, maka karena Bapak Ibu sudah memantau, ya, otomatis di sini di rumah pada saat kalian belajar itu merupakan bertanggung jawab kalian masing-masing hidup. Ya, belajar tidaknya itu tergantung dari kalian. Ya, Bapak Ibu guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan materi lewat Google Classroom. Tapi kalau Anda atau kalian tidak mau membuka, ya percuma. Kan gitu. Jadwal sudah disampaikan. Ya, jadwal sudah disampaikan. Hari Senin jam sekian sampai jam sekian bidang studinya apa. Jam sekian sampai jam sekian studinya apa. Hari Selasa juga gitu. Jam sekian sampai jam sekian bidang studinya apa. Jam sekian sampai jam sekian. Proses belajar mengajar dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, karena Bapak dan Ibu guru sudah siap diri, sedang membuat materi lewat Google Classroom, maka bentuk disiplin dari kalian adalah kalian berusaha untuk membuka sesuai apa? Waktu belajar kalian itu tadi. Ya. Contoh, hari Senin, atau contohnya hari sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa sekarang jam 9. Jam 9.15. Oh, jam 9.15 waktunya jam keumpamanya. Jam ke-4 dan jam ke-5. Kalian tidak tahu waktu itu. Jam 4, jam ke-5 itu jam berapa? Oh, jam 9.15. Pelajarannya apa? Oh, bahasa Indonesia umpamanya. Ya, Anda buka pada saat jam itu. Nah, di sana akan ada aturan-aturan main. Anda harus bagaimana, Nah, itu harus Anda buka. Kemudian tugasnya apa? Nah, itu. Ada tugas. Nah, tolong segera diselesaikan. Jangan sampai menumpuk. Ya. Kebanyakan di antara kalian pengalaman saya selama ini dalam mengajar, kalian selalu menunda tugas-tugas yang ada. Kebanyakan seperti itu. Pada saat hari H, ya, mau rapotan, Bapak Ibu guru menyerahkan nilai, ternyata nilainya nggak lengkap. Nggak lengkapnya kenapa? Kalian banyak yang belum mengumpulkan tugas. Nah, ini. Ya. Dengan tidaknya kalian mengumpulkan tugas, berarti Anda akan menunjukkan bahwa Anda nggak disiplin ya. Begitu. Ya. Kalau Anda disiplin, Anda tertib, Anda segera menyelesaikan tugas itu. Saya percaya Bapak dan Ibu guru selalu memberikan tugas. Itu banyak pertimbangannya. Seperti saya, olahraga. Ya. Saya memberikan materi, umpamanya. Ya, setelah memberikan materi, saya tidak harus menyuruh anak untuk mengumpulkan tugas saat itu, tidak. Seperti saya, tidak. Tapi saya berikan waktu, batasan waktu. Saya memberikan tugas, makanya saya berikan waktu sesuai dengan apa? Tugas yang saya berikan. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu guru juga seperti itu kebaikan. Ya. Oh, kalau katakanlah tugasnya mudah, cuma merangkum. Nah, saya beri batasan waktu, saya kumpulkan. Oh, dikumpulkan tenggat waktunya, umpamanya hari Senin ya. Saya memberikan tugas. Saya biasanya memberikan tenggat waktu 1 hari, setengah hari. Ya. Biasanya saya berikan tenggat waktunya kapan? Ya hari Senin itu juga, tapi jamnya berbeda. Jamnya jam berapa? Saya biasanya memberikan waktu sampai jam 8 hari Senin. Nah, kan ada sisa waktu. Ya. Dengan sisa waktu ini Anda bisa mempergunakan sebaik-baiknya. Sehingga sebenarnya ada alasan siswa mamanya, Pak, saya belum mengumpulkan tugas.
satu contoh. Ya. Yang jelas, anakku kalian kelas 7. Sekarang Anda itu sudah masuk ke lingkup SMP Negeri 18, keluarga besar SMP Negeri 18, seperti yang saya katakan di depan. Ya. Sekarang Anda sudah berbeda dengan selama Anda berada di SD. Ya. Kalau di SD mungkin Anda sekarang dulu ya masih bantu orang tua. Di SMP saya harapkan Anda sudah bisa lebih mandiri, sudah lebih dewasa. Ya. Ini sudah lebih dewasa, lebih mandiri. Ya. Dan lebih mandiri dan lebih besar Anda bukan dengan apa? Itu tadi Anda berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti aturan yang ada di SMP Negeri 18. Itu intinya. Ya. Harapannya seperti itu. Ya. Jangan sampai orang tuamu memberikan fasilitas kamu untuk belajar ternyata dipakai untuk kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain boleh, saya tidak melarang, benar, silakan. Tapi kalau waktunya belajar, ya belajar. Ya, Google Classroom atau waktu membuka Google Classroom, waktu pelajaran dimulai katakanlah setengah 8 sampai jam 12. Ya, itu kalian berusaha semaksimal mungkin pergunakan untuk apa? Belajar. Tugas-tugas ya harus diselesaikan. Kalau bisa ya saat itu juga. Ya. Kalau masih harus ditunda, silakan boleh ditunda, tapi diingat lagi, ya selalu dibagi. Yang harus Anda tunda itu adalah tugas-tugas yang memang bisa Anda tunda. Ya. Kalau tidak bisa ditunda, ya harus diselesaikan saat itu juga. Baru kalau sudah diselesaikan semuanya hari ini, sudah selesai, silakan Anda mau apa. Ya. Sekarang kebanyakan antara kalian itu tidak bisa membagi waktu. Ya. Tidak bisa membagi waktu, ya. Waktunya belajar tidak dipakai untuk belajar, tapi dipakai untuk apa? Game. Kebanyakan seperti itu. Kesalahan yang paling fatal, ya. Ini cari enaknya sendiri. Wah, saya kepengen nge-game. Belajarnya nanti dibuka, umpamanya. Ini berarti menunjukkan kalian apa? Tidak bisa disiplin, ya. Coba sekarang kalian sudah besar, sudah dewasa, berusaha mulai dari awal ini, ya, ini, ya, mulai dari awal ini berusaha untuk apa? Disiplin, lebih tertib, ya, berusaha selalu tertib, ya. Kalau Anda selalu tertib, selalu disiplin, ya, ini nanti akan terbawa secara otomatis, itu percaya saya. Ya, karena merupakan suatu kebiasaan. Ya, ibarat orang puasa, ya, untuk anak-anak kalian yang beragama Islam, ya, seandainya Anda puasa, kan begitu saja. Kan biasanya dalam 1 tahun ada apa? Ada puasa saja yang beragama Islam. Ibarat seperti itu. Ya, hari pertama waktunya puasa, mungkin masih apa? Waduh, males, ngantuk. Dibangunkan ibunya, "Le, bangun." "Iya, Bu." Tapi tidur lagi. Iya kan? Sama seperti itu. Tapi nanti kalau sudah hari katakanlah ke-8, karena sudah terbiasa bangun pagi, sudah terbiasa untuk apa? Sahur. Ya. Untuk tepat waktu. Nanti kan terbiasa akhirnya. Ya, kalau hari pertama mungkin hari kedua pada saat puasa, mungkin pada saat kalian puasa mungkin, waduh, lupa kalau waktunya puasa. Tahu-tahu minum, oh lupa, oh iya saya puasa. Wajar, ya. Tapi coba nanti hari ke-15, kira-kira bagaimana? Lupa lagi? Iya, enggak mungkin toh ya. Iya kan? Kalau lupa itu berarti suatu apa? Kesengajaan itu. Sudah hari ke-15 kok lupa, nah gitu. Nah, memang awalnya berat, sama dengan puasa seperti itu. Kalian pun belajar seperti itu juga, ya, dalam masa-masa daring.
Pertamanya berat, waduh buka Google, angel, katakanlah seperti itu. Tidak bisa, kalau tidak bisa tanya temannya, ada grup kelas, kan gitu kan ya. Tanya temannya lain, kalau belum dipahami, dibaca dulu petunjuknya, dibaca dulu apa yang ada di Google Classroom. Dibaca dulu, pelan-pelan dibaca, dipelajari. Maksudnya seperti apa sih? Kemudian kepinginnya Bapak Ibu Guru seperti apa? Nah, Anda sekarang mulai belajar seperti itu. Ya, ini yang perlu saya tekankan. Ya, sekali lagi. Kedisiplinan itu tergantung atau terletak di kalian sendiri. Disiplin tidaknya tergantung dari kalian, bukan dari orang lain. Orang lain itu cuma apa? Mempengaruhi, bisa mempengaruhi. Nah, pengaruhnya itu lebih kuat atau tidak? Itu tergantung dari kalian. Kan gitu. Kalau pengaruhnya dari luar lebih kuat, ya berarti Anda kalah. Kan gitu. Diajak temannya, ayo, mau apa Google Classroom umpamanya. Wah, tidak usah Google Classroom, ayo tulinan. Katakanlah. Sekarang kan banyak ya mainan yang pakai apa? Pakai grup, pakai kelompok itu ya, 4 orang. Ya, 4 orang, kalau orang satu orang. Wah, kancaku wis kowe dijak. Ya tergantung dari kamu sekarang. Mau atau enggak. Ya. Kalau kamu mau, kemudian meninggalkan Google Classroom, ya risikonya ya kamu tanggung sendiri. Nah, tugas-tugas kamu di Google Classroom apa? Enggak akan selesai kan gitu. Ya. Bapak Ibu Guru, saya itu memang berusaha untuk apa? Bisa menghimbau saja. Ya, menghimbau, meluruskan, kemudian mengharapkan kamu harus bagaimana bersikap. Tapi semuanya terletak di siapa? Ya di kalian sendiri, bukan terletak di Bapak dan Ibu Guru. Ya, ini yang perlu kalian pahami. Ya, itu. Jadi sekali lagi kedisiplinan itu terletak di kalian masing-masing pribadi kalian. Jangan sampai ada terpengaruh dengan teman kalian. Ya. Boleh sekali lagi apa bermain, asalkan tahu waktu. Sekali lagi saya katakan, ya. Kalau tugas kalian sudah selesai, tugas-tugas kalian sudah kalian kerjakan, nah silakan. Kan banyak waktu luang toh ya. Enggak selama 1 hari penuh belajar terus. Ya enggak mungkin. Kan gitu. Ya, ada waktunya. Ya. Nah, waktu yang ada itu harus kalian pergunakan sebaik-baiknya. Demikian juga kakak-kakak kalian yang di sini, ya, yang ada di sini nih. Waktunya Google Classroom, ya Google Classroom waktunya. Ya. Dibuka sambil belajar. Kan gitu. Sama. Ya. Ini. Ya. Anda harus bisa mencontoh kakak-kakak kalian juga. Ya. Jadi waktunya Google Classroom, ya Google Classroom. Ya. Waktunya harus bagaimana, ya harus bagaimana. Itu. Tugas harus diselesaikan yang jelas. Jangan sampai menumpuk atau apa? Menunda-nunda tugas yang ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu Guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi ke kalian. Ya. Nah, kalau tidak diimbangi dengan kalian belajar, tidak diimbangi dengan kalian dengan membuka Google Classroom, ya percuma kan. Ya, ini. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama di masa akhir ini ya belajar. Ya, Bapak Ibu Guru juga belajar loh. Ya. Saya yang tadinya tidak bisa Google Classroom belajar, supaya bisa Google Classroom mengisi materinya harus pakai apa, harus pakai apa. Belajar, semua belajar. Ya, nah, ini. Ya, harapannya seperti itu. Dan sekali lagi untuk kalian semangat untuk belajar, ya. Untuk masalah tata tertib. Nah, ini ada tambahan lagi, saya masih ingat. Belajar lewat Google Classroom, ya.
itu ibaratnya sama dengan kalian belajar di sekolah. Ibaratnya. Selalu kalian ibaratkan seperti itu. Ya. Ini. Jadi kalian harus mengibaratkan belajar di Google Classroom itu sama dengan belajar di sekolah. Ya. Intinya tuh, kalau di sekolah Anda harus masuk, dimulai masuk umpamanya jam 7, masuk ke sekolah jam 7, kan gitu. Kemudian masuk di Google Classroom berapa? Jam berapa umpamanya? Setengah 8. Ya sama. Kalian harus mengibaratkan seperti itu. Ya. Kalau harus belajar di sekolah tepat waktu, masuk tepat waktu, di rumah menggunakan belajar lewat Google Classroom, ya harus tepat waktu. Jam sekian sampai jam sekian, materinya apa? Jam sekian sampai jam sekian, materinya apa? Sama. Ibaratkan di sekolah. Ya. Ini. Ya. Demikian juga saya tidak ingin nanti Anda Google Classroom, pengalaman saya melihat karena belajar di rumah, kemudian ya aturannya ada di rumah. Ya. Saya pengennya belajar di rumah, aturannya menggunakan aturan sekolah. Contohnya apa? Saya ambil contoh. Ya, nggak jauh-jauh. Selama tahun kemarin, saya mengajar di Google Classroom. Ternyata Anda nggak diibaratkan belajar sama dengan di sekolah. Dibedakan. Dibedakannya apa? Banyak anak yang belajar di Google Classroom. Setelah saya menggunakan Google Meeting, pertemuan tatap muka, saya jadi kaget. Kagetnya apa? Waduh, rambutnya anak-anak yang laki-laki panjang semua. Sampai ada yang rambutnya seperti anak perempuan. Ini menandakan bahwa apa? Kalian belajarnya apa? Nggak disamakan dengan belajar pada saat Anda apa? Masuk sekolah. Ini buktinya. Ya, saya jadi kaget. So positif. Ya. Anak laki-laki rambutnya panjang. Nah, ini kan tidak pas ya. Nah, jangan mengambil kesempatan, ya, karena belajar di rumah kemudian awut-awutan tidak tertib, ya, seenaknya. Ini salah. Ini menunjukkan bahwa kalian sekali lagi tidak aman, tidak disiplin itu lagi, tidak tertib. Tetap lagi harus potongannya rapi, ya, harapannya seperti itu. Bukan karena di rumah, tidak diperhatikan bapak ibu guru, tidak ketemu bapak ibu guru, terus bano rambutku panjang, rambut saya awut-awutan, ya. Ini, ya. Kemudian waktunya Google Meet, umpamanya, belum mandi, turun ngatus, wah, tidak tertib ya. Jadi ibaratkan aja ada Google Meet itu, Google Meet sama dengan pada saat Anda berada di sekolah. Jam 7 masuk, umpamanya. Ya sih, waktunya di sekolah, ibaratnya di sekolah. Google Meet jam 7, ya sudah jam 7. Jam 7 ya sudah siap. Ya sudah mandi. Ya. Sudah gosok gigi, kan gitu. Harusnya seperti itu. Enggak, bukan karena enggak kelihatan, Google Meet tidak kelihatan gurunya aja, besak barangnya kayak kolor, kayak celana pendek, ya. Pakai apa? Kaos kutang di rumah aja, layar ambil turu, umpamanya. Nah, coba sekarang Anda, meskipun sebenarnya ya boleh saja. Intinya kan, yang penting kan saya Pak belajar kan Pak hari ini Pak, ya boleh saja. Tapi kan berarti kan menunjukkan bahwa Anda tidak kurang disiplin, tidak disiplin, tapi kurang disiplin, kan begitu kalau. Karena memang benar-benar itu. Waktumu ya sih
saya jam 7:30 waktunya belajar, ya sudah mandi disiapkan, ya ini, ya sudah disiapkan. Mulai Anda menunjukkan kedisiplinan kalian belajar, ya, seperti yang saya katakan tadi. Memang awalnya berat, semua dilakukan awalnya memang berat. Kalau dia, ya, program dilakukan memang berat. Alasan waduh, moto, apalagi kalau tidak pakai komputer, pakai layarnya dibuka pakai top. Iya, Anda masih mending ya. Saya ini yang sudah tua-tua, Bapak Ibu guru, ya, harus membuka mempelajari lagi atau memberikan materi nanti kecil juga sama. Sampai Bapak Ibu gurunya pakai kacamata. Itu resiko. Ya. Ini. Makanya kita belajar bersama-sama, ya. Ini. Saya kira ya, anak-anakku ya, kalian juga harus belajar lebih tertib, lebih disiplin lagi. Ya. Jangan sampai ada istilahnya tugas-tugas yang tertunda. Ya. Nanti yang rugi kalian sendiri. Ya. Karena yang pasti tugas-tugas itu harus diselesaikan. Ya. Kemarin banyak kakak-kakak kalian, ya, yang orang tuanya dipanggil, anaknya disuruh berangkat sekolah. Ini karena apa? Ya, itu tadi ya, anaknya tidak disuruh. Apa kalian ingin seperti itu juga? Mengikuti kakak-kakak kalian? Saya kira enggak ya. Saya percaya kalau kalian lebih disiplin, lebih tertib, tidak akan ada masalah. Ya, tidak akan ada orang yang dipanggil sekolah. Tidak akan ada anak yang harus mengerjakan di sekolah. Ini, ya. Kalau memang ada kendala, ada permasalahan, bisa disampaikan lewat wali kelas kalian. Ya, semuanya itu bisa dibicarakan. Ya, semua bisa dibicarakan. Kalau Anda memang benar-benar ada masalah, ya, diinformasikan, diberitahukan ke wali kelasnya. Bu, saya hari ini ternyata internet saya mati, Bu. Nah, umpamanya bisa diinformasikan. Nah, wali kelas kalau sudah tahu seperti itu biasanya men-share, menginformasikan ke Bapak dan Ibu guru yang hari ini mengajar. Itu tahu Pak Ibu guru akhirnya, Pak Ibu guru yang lain. Kalau si A hari ini tidak bisa ikut Google Classroom karena internetnya mati. Tapi jangan berbuat alasan loh ya. Mati, tiap-tiap hari mati. Meskipun mati, tugas tetap diselesaikan sekali lagi. Cuman apa? Ya itu tadi, mungkin menyelesaikannya atau mengumpulkannya terlambat. Ya, tetap tugas harus diselesaikan. Karena tugas itu merupakan penilaian sekali lagi. Baik tidaknya nilai kalian, ya tergantung dari tugas kalian. Itu tadi. Dan baik tidaknya nilai kalian, ya tergantung dari kalian sendiri. Kan begitu. Bukan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu cuma sekali lagi, perantara. Ya. Ini. Kalau Anda menyelesaikan tugas tepat waktu, baik, ya nilainya mesti baik. Kan gitu. Kalau tugasnya dikumpulkan tidak tepat waktu, ya mesti nilainya kurang. Kan gitu kan. Sama, saya menilainya seperti itu juga. Saya sebagai guru menilainya seperti itu juga. Tidak akan tidak akan menyamakan, katakanlah. Anak yang menyelesaikan tugas tepat waktu dengan anak yang menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, nilainya sama. Tidak mungkin. Ya. Saya memberikan tugas ke anak-anak. Kalau anak-anak menyelesaikannya tepat waktu, ya saya kasih bagus. Yang tidak tepat waktu tapi mengumpulkan tugas, ya pasti di bawahnya nilainya itu otomatis sudah. Apalagi yang mengumpulkan tugas, ya wis, apa? Ya. Saya itu sebagai Bapak Ibu guru kalian, ya, tidak ingin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, atau tidak ingin dipusingkan dengan tugas-tugas kalian.
Nggak mau menyelesaikan tugas, ya sudah saya tinggal kalau saya. Kalau menyelesaikan tugas tepat waktu, ya saya nilai. Ya, itu. Ini yang perlu Anda pahami. Ya, sekali lagi. Saya percaya, sekali lagi, kalian biasa belajar lebih baik. Kan gitu kan? Belajar lebih baik itu didukung dengan apa tadi? Disiplin yang baik. Ya. Saya kira itu, ya anak-anak ya. Saya tidak akan bicara banyak. Saya berharap informasi yang saya berikan ini sebagai apa permenungan kalian dalam melangkah ke depan. Ya, sehingga kalian menjadi siswa dan siswi yang baik, siswi yang unggul. Ya, ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada kata-kata saya yang tidak sesuai atau mungkin menurut kalian wah tidak cocok, ya sekali lagi saya mohon maaf. Ya, saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, sehingga kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja informasi yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Salam sehat, ya. Jaga kesehatan selalu, karena situasi sekarang lebih parah dibandingkan pandemi 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan lebih dan lebih lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke bapak-bapak kalian. Terima kasih Bapak atas materinya. Semoga ilmu ini bisa kita dapat. Terima kasih. Wah, nggak terasa banget ternyata materi hari ini itu udah selesai. Tapi biar adik-adik semua nggak bosan dan biar makin mengenal lingkungan sekolah SMP Negeri 18 Malang, kita akan ajak adik-adik semua untuk keliling sekolah SMP Negeri 18 Malang. Dan nanti juga kita akan kenalkan mana sih yang namanya orang ini dan mana yang namanya orang itu. Betul banget. Habis ini kita akan keliling sekolah karena biar adik-adik kelas 7 tidak bingung kalau telah pembelajaran offline. Yuk kita mulai. Ini kan gerak. Ini sudah mulai Pak. Ayo. Nah, jadi yang pertama kita udah sampai di lapangan bola basket SMP Negeri 18 Malang. Nah, lapangan bola basket ini biasanya juga dipakai untuk tempat upacara hari Senin maupun upacara-upacara penting nasional lainnya. Yuk lanjut. Seperti ada bisa lihat, di sebelah kanan itu ada tempat air jam di mana adik bisa mengisi botol minuman dengan air mineral secara gratis.
Selanjutnya, di sebelah kiri ini terdapat kamar mandi siswa untuk laki-laki. Lanjut lagi, kalau adik semua maju, di sini terdapat lab IPA. Nah, lab IPA ini biasanya dipakai saat pelajaran IPA ini ingin melakukan praktek, atau mungkin pelajaran-pelajaran IPA ini membutuhkan ruangan lab IPA, dan peralatannya tentang seputar IPA itu disimpan di lab IPA ini. Lanjut lagi. Nah, di sebelah kiri kita ini ada ruang Nasrani. Jadi, bagi adik-adik yang beragama Nasrani khususnya, di sini adalah ruang khusus bagi adik-adik. Lanjut lagi, di sini ada ruang inklusi. Jadi, siswa-siswi yang berkebutuhan khusus biasanya akan menempati ruangan ini. Kalau lanjut lagi, sebelah kiri ada kelas biologi. Lanjut lagi. Nah, di sebelah kanan ini itu ada tempat wudhu. Nah, wudhunya itu di luar ini. Dan musolanya ada di depan. Nah, ini adalah musola, tempat di mana kita beragama Muslim beribadah di situ. Lanjut lagi, kita akan mutar melewati panggung. Nah, stop dulu. Di sebelah sini ada gudang pramuka atau ruangan tata boga. Nah, di sini ini tempat menyimpan peralatan-peralatan seputar pramuka seperti tongkat, lalu tenda juga disimpan di sini semuanya. Nah, setelah itu sepanjang jalan ini dipenuhi dengan kelas mulai dari 9G di sini ada kelas 9F. Dan dilanjut dengan KS dan kasih siswa. Nah, sepanjang jalan ini dipenuhi kelas-kelas lagi. Tapi yang spesialnya di sebelah kanan ini adalah panggung, di mana saat upacara itu biasanya panggung ini ditempati oleh guru-guru. Jadi semua siswa bisa melihat jelas guru-guru yang berdiri di sini. Nah, Anda bisa lihat di tempat ini terdapat kantin. Jadi di sini adalah tempat ada yang beli makanan maupun minuman. Nah, kalau di depan kantin bisa milih nih belok kanan atau belok kiri. Nah, kalau kita belok kiri, di depan sana ada kamar mandi siswa dan di sebelah sana ada ruangan lab IPA 2. Lanjut lagi. Di sebelah sini kantin ada kelas, dan kalau adik-adik ke arah sini, ini adalah jalan menuju kamar mandi siswa untuk putri. Jadi buat yang putri jangan khawatir, tetap ada kamar mandinya kok. Nah, kalau dari naik
tangga di sebelah kiri ini ada ruang guru. Jadi inilah tempat guru, meja-meja guru, dan kalau ada yang mau bertemu guru itu bisa menghadap di sini. Nah, di depannya sini ada sofa-sofa. Di sini ada meja baca. Isinya itu ada buku-buku yang bisa dari pinjam. Lanjut. Di sini ada ruang besar, ini juga sekaligus ruangan staff. Jadi guru-guru staff itu ruangannya di sini, ditempatkan di ruangan khusus. Kalau dari ujung lurus, di sini ada ruangan bapak kepala sekolah yang sangat kita hormati. Nah, ruangan bapak kepala sekolah ini juga bergabung dengan ruangan tata usaha SMP Negeri 18 Malang. Nah, kalau dari sampai di sini, jadi bisa milih lagi nih, mau belok kiri atau tetap lurus ke sana. Nah, kalau belok sini nanti akan ditujukan ke teman belakang SMP Negeri 18 Malang. Tapi kalau ada di lurus sini, kita akan disambut dengan kandang berbagai macam burung dan juga ayam. Dan di atas sana ada rumput. Dilanjut lagi, ada gazebo untuk adik-adik duduk menikmati pohon-pohon sejuk. Dan ruangan berikutnya, di sebelah kanan ada ruangan aula. Nah, ruangan aula ini biasanya depannya dipakai untuk mengakhir kendaraan para guru. Nah, kalau adik-adik udah sampai di sini pasti udah kenal dong. Ini gerbang apa? Ya, ini ada gerbang sekolah kita yaitu SMP Negeri 18 Malang. Nah, ini merupakan gerbang luar dan masuk lagi ini adalah gerbang dalam. Nah, adik-adik udah berputar mengelilingi SMP Negeri 18 Malang. Yang paling satu, tenang. Di sini tidak hanya diberikan satu lantai, tapi ada dua lantai. Nah, untuk lantai kedua akan dibantu oleh Kak Noval. Sekarang kita mau ke lantai mana nih? Lantai sini masih nih. Kita sini dulu ya. Oke. Jadi di sini juga ada kamar mandi untuk kita ya. Jadi ada yang mau pesan ada kamar mandinya. Ayo lanjut lagi. Nah, di sini ada perpustakaan SMP Negeri 18 Malang. Di sini banyak fasilitasnya. Ada buku ilmiah, pelajaran, dan fiksi non-fiksi. Yuk, lanjut. Di sini ada lab membuat. Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari komputer dan lain-lain. Biasanya ini digunakan untuk ujian dan pembelajaran TK. Nah, di sini juga ada kelas 8I. Bisa kita turun ya ke lantai 2 yang sana.
Bocil. Nah, jadi di sini ada laptop utama di SMP Negeri 8. Di sini fasilitasnya di sana artinya. Kita lihat. Kamu berhenti terus dilatih. Di lantai 2 ini banyak kelas-kelas. Dari 7A, 7B, sekarang kita berarti ya. Nah, di sini kita sudah bertemu di ruang OSIS, yaitu seperti aku, kakak-kakak yang lain untuk berdiskusi di ruang OSIS. Di sini ada kelas B. Dan di sini ada ruang musik untuk ekstrakurikuler musik. Kita lanjut lah ya. Oke. Kita lanjut ke sana. Di sini ada kelas 7E. Biar adik tahu kelasnya. Kita naik. Nah, sebentar. Nah, tadi di pandemi ini peraturan tangga juga ada nih. Yang kiri buat naik, yang kanan untuk turun. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada ruang kelas 7B. Dan di sini ada kelas 7A. Di sini ada pojok baca yang kayak di bawah tadi. Ada beberapa buku-buku. Oke, di sini ada kelas 8H. Bisa dilihat. Tanda. Di sini ada kelas 8B. Kita lanjut lagi. Di sini 8C. Adik-adik di sini mau ke kelas yang lain atau sudahan? Kalau sudah kita ke bawah untuk kuis. Oke, ke sana dulu ya. Di sini terdapat 8F.
Dan yang terakhir kategori kelas 8B. Ini kita ya, sebenarnya caranya begini. Nah, jadi itu tadi lingkungan di SMP Negeri 18 Malang. Jadi adik-adik kalau pembelajaran offline jadi tahu kan mana letak-letak yang di lingkungan SMP Negeri 18 Malang. Nah, kan tadi udah keliling-keliling dan adik-adik udah tahu juga kan. Nah, sekarang waktunya kuis. Jadi kuis ini akan mempertanyakan seputar materi-materi yang tadi disampaikan. Nah, tapi kalau pada kuis ini nanti tetap ada pengisian wajib untuk Google Form ya. Nah, langsung saja kita masuk ke kuis yang pertama. Cara menjawabnya masih sama seperti kemarin, yaitu menulis nama dan juga jawaban. Jawaban yang terpilih adalah yang paling cepat dan tepat. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. 1. Apa yang disebut dengan kurikulum? Ayo, siapa yang nggak tahu? Ayo, tadi kurikulum udah dijelasin sama Bapak Imam. Nggak dengerin ya, atau nggak nyatet ya? Yuk, diingat-ingat lagi atau dibuka nih catatan yang tadi. Kurikulum itu apa ya? Oh, sudah ada yang jawab. Wow, pembelajaran kurikulum. Nah, Karena ada yang sudah menjawab, kita ke pertanyaan yang kedua. Nomor 2, kurikulum apa yang dipakai oleh SMPN Negeri 18 Malang? ayo, kurikulum apa yang dipakai di SMP Negeri 18 Malang? Kurikulum. Wow, ini juga ada yang jawab nih, Kak. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yang terakhir, yaitu ada berapa pembelajaran di SMP Negeri 18 Malang? Di tingkat SMP.
Ayo. Kuis nomor terakhir. Oh, ini udah ada yang jawab juga. Ternyata 3 soal untuk kuis hari ini udah ada yang jawab semua nih. Dan yang pasti lagi-lagi ini seru banget. Kita mengajukan pertanyaan dan adik-adik ikut menjawab. Terus sekarang apa nih, Kak? Iya. Sekarang adalah waktunya penutupan. Yang sayang banget hari ini MPLS kedua sudah selesai. Jadi langsung aja kita tutup. Baik. Terima kasih yang sudah ikut MPLS hari kedua. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Saya sebagai pembawa acara dengan Kaila, kalau ada salah kata dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk ikutin hari MPLS ketiga, hari MPLS terakhir untuk besok. Dan juga jangan lupa mengisi Google Form yang telah diposting di web sekolah. Terima kasih. Tetap sehat semuanya.